Pernahkah terbayang di benak kalian, sebuah insiden sepele di bandara bisa mengubah nasib seseorang 180 derajat? Niat hati ingin pulang kampung membawa ijazah dan membanggakan orang tua, pria sederhana ini justru terjebak dalam masalah pelik yang memaksanya menikahi seorang wanita kaya raya yang galak. Bukan karena cinta, tapi karena sebuah koper yang tertukar. Apakah ini musibah, atau justru takdir Tuhan yang indah? Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah penuh drama, air mata, dan romansa yang menggemaskan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya doakan dengan tulus, bagi kalian yang sudah mendukung saluran ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang prima, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, doa baik akan kembali kepada yang mendoakan. Oh ya, coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Siapa tahu kita bisa saling menyapa satu sama lain. Baiklah, pasang sabuk pengaman emosi kalian, ambil camilan, dan mari kita mulai ceritanya. Suasana terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sore itu tampak sangat padat dan semrawut. Ribuan orang berlalu lalang, suara roda koper beradu dengan lantai keramik, bercampur dengan pengumuman dari pengeras suara yang tak henti-hentinya bergema. Di tengah lautan manusia itu, seorang pemuda bernama Awan baru saja melangkah keluar dari pintu kedatangan internasional. Wajahnya tampak lelah namun, matanya memancarkan kelegaan luar biasa. Setelah 2 tahun berjuang sendirian di Inggris, akhirnya ia bisa menghirup udara Jakarta lagi. Awan mengenakan kemeja flanel lusuh dan celana jin yang warnanya sudah mulai pudar. Di punggungnya, ada ransel berat berisi buku-buku, sementara matanya terus awas menatap putaran conveyor belt, menunggu bagasinya muncul. Ia melirik jam tangan murah yang melingkar di pergelangan tangannya dengan gelisah. Aduh, bis Damri jurusan rumah berangkat 15 menit lagi. Kalau ketinggalan, aku harus nunggu 2 jam, gumam Awan pelan sambil menyeka keringat di dahinya. Ia tidak punya uang lebih untuk naik taksi, jadi bis adalah satu-satunya pilihan. Saat itulah, sebuah koper berwarna silver titanium yang mengilap meluncur di atas karpet karet konveyor. Itu adalah koper merek Rimowa yang sangat mahal. Awan membelinya dalam kondisi bekas di pasar Loak London semata-mata karena koper itu terkenal kuat dan anti air. Sangat penting untuk melindungi tesis dan ijazah masternya yang berharga. Tanpa pikir panjang, Awan langsung menyambar koper itu. Namun, di sisi lain terminal yang sama, keributan kecil sedang terjadi. Kilatan cahaya kamera menyambar-nyambar menyilaukan mata. Seorang wanita muda yang sangat cantik dengan kacamata hitam besar dan mantel modis berwarna krem berjalan tergesa-gesa. Dia adalah Elina, putri bungsu keluarga konglomerat Wijaya yang baru saja pulang dari Paris Fashion Week. Di belakangnya, beberapa wartawan hiburan terus mengejar sambil menyodorkan mikrofon. Mbak Elina, benarkah isu pertunangan bisnis itu? Tolong klarifikasinya Mbak, teriak salah satu wartawan. Elina mendengus kesal. Ia memberi kode pada bodyguardnya untuk menghalau mereka. Singkirkan mereka, aku mau pulang sekarang, perintah Elina ketus. Karena panik dan ingin segera kabur dari kejaran media, Elina melihat koper silver titanium miliknya sudah berputar di depannya. Tanpa memeriksa label nama lagi, Elina langsung menarik koper itu dengan kasar dan menyerahkannya pada asisten yang berlari di sampingnya. Asisten itu pun langsung membawanya ke arah mobil mewah yang sudah menunggu di lobi VIP. Baik Awan maupun Elina sama sekali tidak menyadari bahwa takdir sedang mempermainkan mereka. 2 koper dengan merek, warna, dan ukuran yang sama persis itu telah bertukar pemilik. Koper Elina yang berisi gaun rancangan desainer seharga ratusan juta kini, berada di tangan Awan yang sedang berlari mengejar bis ekonomi. Sementara koper Awan yang berisi ijazah dan dokumen masa depannya, kini masuk ke dalam bagasi mobil sedan mewah yang melaju kencang membelah jalan tol menuju kawasan elit Jakarta. Sebuah kesalahan kecil yang akan memicu badai besar dalam hidup mereka berdua baru saja dimulai. Suara kipas angin tua yang berdecit menjadi penyambut kedatangan Awan di kamar kosnya yang sempit di daerah Jakarta Barat. Peluh membasahi punggungnya. Tanpa membuang waktu, ia segera mengangkat koper silver itu ke atas kasur busa tipisnya.
Hatinya tidak sabar ingin mengeluarkan map plastik berisi ijazah dan transkrip nilai yang sudah ia jaga nyawanya selama penerbangan. Besok pagi, ia berencana langsung menyebar lamaran kerja ke berbagai perusahaan konstruksi demi melunasi utang orang tuanya. Awan meraba bagian kunci koper dengan senyum tipis. Namun, keningnya tiba-tiba berkerut. Jarinya tidak menemukan roda angka kombinasi yang biasa ia putar. Sebagai gantinya, terdapat sebuah panel kaca kecil yang berkedip merah. Itu adalah sensor sidik jari canggih. Jantung Awan seakan berhenti berdetak detik itu juga. Wajahnya pucat pasi. Ia meraba permukaan koper itu dengan tangan gemetar. Koper ini terlalu mulus, terlalu baru, dan tidak memiliki goresan panjang di bagian bawah yang menjadi ciri khas koper bekas miliknya. Ini bukan koperku, desis Awan dengan suara parau. Ia mencoba menempelkan jempolnya berkali-kali, berharap keajaiban terjadi, tapi lampu indikator terus menyala merah menolak aksesnya. Kepanikan luar biasa melanda dirinya. Ijazah aslinya ada di koper yang hilang itu. Tanpa ijazah itu, 2 tahun kerja kerasnya di Inggris akan sia-sia, dan ia tidak akan bisa melamar kerja. Sementara itu, di sebuah kawasan elit Menteng, suasana tak kalah tegang terjadi di dalam kamar tidur utama Mansion Wijaya yang luasnya 3 kali lipat dari kamar kos Awan. Elina melempar tas tangannya ke sofa beludru dan berteriak memanggil asisten rumah tangganya. "Buka koper ini sekarang. Aku mau mencoba gaun merah itu buat acara nanti malam." Perintah Elina sambil menunjuk koper silver yang tergeletak di lantai marmer. Asisten rumah tangga itu tampak bingung. Ia mencoba menekan tombol pembuka, tapi koper itu terkunci rapat dengan sandi angka 3 digit. "Maaf non, ini minta kode angka. Bukan sidik jari non Elina biasanya." Elina mendengus kasar. Ia mendekat dan melihat sendiri kunci itu. Emosinya meledak seketika. Dengan frustrasi karena merasa waktunya terbuang, ia mengambil gunting besar dari meja riasnya dan dengan nekat mencongkel paksa resleting koper itu hingga rusak. Begitu koper terbuka, bukannya gaun sutra halus yang ia temukan, melainkan tumpukan buku-buku arsitektur yang tebal, kemeja flanel lusuh, dan beberapa bungkus mie instan. "Apa-apaan ini? Di mana gaunku? Siapa yang berani menukar koperku dengan sampah ini?" Jeritan Elina menggema hingga ke lorong rumah, membuat para pelayan menunduk ketakutan. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Elina mengobrak-abrik isi koper itu hingga menemukan sebuah kartu nama lusuh yang terselip di saku depan. Tertulis nama Awan Pratama beserta nomor telepon. Di saat yang sama, Awan di kosannya juga baru saja menemukan teh kulit mewah bertuliskan nama Elina Wijaya yang menggantung di pegangan koper. Hampir bersamaan, ponsel mereka berdering. Awan dengan cepat mengangkat telepon itu. Belum sempat ia mengucapkan halo, suara pekikan tajam seorang wanita sudah menusuk telinganya. "Heh, kamu siapa? Kenapa barang rongsokan kamu bisa ada di koper mahal saya? Kamu tahu harga koper itu berapa?" Awan menelan ludah, berusaha tetap tenang meski keringat dingin mengucur deras. "Maaf, Mbak. Sepertinya koper kita tertukar di bandara. Koper saya juga ada di Mbak, kan? Tolong, jangan diapa-apakan isinya. Di situ ada ijazah saya, itu hidup mati saya. Saya tidak peduli dengan ijazah kamu. Gaun saya hilang gara-gara kamu. Pokoknya saya mau koper saya balik sekarang juga. Temui saya 1 jam lagi di lobi Hotel The Langham. Kalau telat 1 menit saja, saya bakar tumpukan buku bau ini." Sambungan telepon itu diputus sepihak, meninggalkan Awan yang lemas menatap layar ponselnya. Lobi Hotel The Langham Jakarta sore itu tampak begitu megah dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit dan lantai marmer yang memantulkan cahaya keemasan. Wangi aromaterapi mewah menyeruak, sangat kontras dengan bau asap knalpot yang menempel di jaket Awan. Ia baru saja turun dari ojek daring dan berjalan masuk dengan langkah ragu. Di salah satu sofa kulit yang empuk, Elina duduk dengan kaki menyilang, wajahnya ditekuk masam sambil mengetuk-ngetukkan jari di lengan sofa. Begitu melihat sosok Awan yang berjalan mendekat sambil menyeret koper silver miliknya, Elina langsung berdiri. Tanpa basa-basi, ia menyambar koper itu dari tangan Awan dan menendang koper Awan yang ada di dekat kakinya ke arah pemuda itu. "Tuh koper rongsokanmu. Resletingnya sudah rusak. Aku terpaksa congkel tadi. Cek isinya, jangan sampai ada debu kos-kosan kamu yang nempel di gaunku." Semprot Elina dengan nada tinggi,
tidak peduli dengan tatapan tamu hotel lain. Awan tidak membalas kemarahan itu. Ia segera berlutut di lantai yang dingin, membuka koper yang sudah rusak itu dengan tangan gemetar. Saat melihat map plastik berisi ijazah S2 dan transkrip nilainya masih utuh, ia menghela napas panjang penuh syukur. Harta karun masa depannya selamat. Namun, kelegaan itu hanya bertahan seumur jagung. Tiba-tiba, 3 orang pria berbadan kekar dengan jaket kulit hitam masuk menerobos pintu lobi. Wajah mereka garang dan tatapan mereka langsung tertuju pada Awan. Mereka adalah deity kolektor yang sudah lama mengincar kepulangan Awan. "Heh! Awan Pratama," teriak salah satu dari mereka, suaranya menggelegar memecah ketenangan hotel. Sebelum Awan sempat berdiri, kerah bajunya sudah dicengkram kasar. Tubuh kurusnya tersentak ke belakang. Elina yang berada di dekatnya kaget setengah mati dan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. "Mana janji lu, hah? Lu bilang setelah lulus dari Inggris lu bakal bayar lunas. Mana duitnya sekarang?" Hardik pria itu sambil mendorong Awan hingga terhuyung menabrak meja hias. "Sabar bang, tolong sabar. Saya baru saja mendarat. Saya janji akan cari kerja secepatnya." Suara Awan terdengar lirih, menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Di balik ributan itu, tersimpan kisah pilu yang tidak diketahui siapapun di sana. Utang ratusan juta itu bukanlah untuk gaya hidup foya-foya. 2 tahun lalu, Ibu Awan divonis sakit keras yang membutuhkan biaya pengobatan fantastis. Awan meminjam uang panas itu demi menyelamatkan nyawa ibunya. Namun takdir berkata lain, ibunya meninggal dunia di meja operasi. Tragedi itu belum usai, karena 3 bulan kemudian, ayah Awan yang begitu mencintai istrinya mengalami depresi berat, sakit-sakitan karena kesedihan mendalam, hingga akhirnya menyusul sang istri menghadap Ilahi. Awan menjadi yatim piatu dalam waktu singkat. Dengan hati yang hancur lebur, ia tetap memaksakan diri berangkat kuliah ke luar negeri lewat jalur beasiswa, membawa beban utang peninggalan orang tuanya di pundak sendirian. Kini, saat ia kembali dengan harapan baru, masa lalu yang kelam itu langsung mencekiknya di depan umum. "Alasan aja lu," seret dia, perintah pimpinan penagih utang itu. Keributan semakin menjadi-jadi, membuat security hotel berlarian mendekat, sementara Elina hanya bisa terpaku menyaksikan betapa rapuhnya pemuda yang baru saja ia bentak itu. "Hentikan kegaduhan kampungan ini sekarang juga." Suara bariton yang dingin dan penuh otoritas itu seketika membelah keributan di lobi hotel. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Di sana berdiri Bara Wijaya, kakak Elina sekaligus CEO Wijaya Corp yang paling ditakuti. Di belakangnya, belasan petugas keamanan hotel berbadan tegap langsung bergerak cepat, meringkus para penagih utang yang sedang mencengkeram Awan. Aura kekuasaan yang dipancarkan Bara begitu kuat, hingga membuat para preman itu mundur teratur. Sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang yang salah. Bara berjalan mendekat, tatapannya tajam setajam silet menatap Awan yang berantakan dan Elina yang gemetaran di sampingnya. Bara salah paham. Ia mengira Awan adalah kekasih rahasia Elina yang sengaja membuat onar dan mencoreng nama baik keluarga di depan umum. "Jadi ini kelakuan kamu, Elina?" desis Bara, suaranya rendah namun mengerikan. "Menolak perjodohan bisnis dengan Tuan Gunawan, hanya demi laki-laki miskin yang terlilit utang seperti ini? Kamu mau mempermalukan keluarga kita di depan media?" Elina terbelalak. Tuan Gunawan adalah rekan bisnis ayahnya yang sudah berumur 50 tahun lebih. Elina menggeleng panik, air matanya mulai menggenang. Ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak bertindak sekarang, masa depannya akan hancur dinikahkan dengan pria tua itu. Dengan nekat, Elina menyambar lengan Awan dan memeluknya erat. "Iya, dia pacarku, Kak. Namanya Awan. Kami saling mencintai dan aku tidak mau menikah dengan Tuan Gunawan," seru Elina dengan suara bergetar, berbohong demi menyelamatkan diri. Awan yang masih syok karena serangan preman tadi hanya bisa terdiam kaku, bingung dengan sandiwara dadakan ini. Bara menatap Awan dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Otak bisnisnya berputar cepat. Skandal keributan di lobi hotel ini pasti akan bocor ke media gosip besok pagi. Daripada berita, Putri Wijaya dikejar penagih utang, yang muncul, lebih baik berita, pernikahan mendadak Putri Wijaya, yang keluar untuk menutupi aib. "Baik," ucap Bara dingin, membuat suasana hening seketika.
Ia menatap Awan tepat di manik matanya. Dengar baik-baik, anak muda. Saya tidak peduli siapa kamu. Tapi karena wajahmu sudah terlihat bersama adik saya di keributan ini, kamu punya dua pilihan. Bara melangkah maju, mempersempit jarak, mengintimidasi Awan sepenuhnya. Pertama, kamu menikah dengan Elina sekarang juga secara tertutup untuk menutupi skandal ini. Sebagai gantinya, saya akan lunasi semua utang orang tuamu yang membuat preman-preman itu mengejarmu. Atau kedua, Bara menunjuk ke arah pintu keluar di mana para penagih utang masih menunggu dengan wajah garang. Saya serahkan kamu kembali ke mereka sekarang juga, dan saya pastikan nama kamu masuk daftar hitam di semua perusahaan di negeri ini, sehingga kamu tidak akan pernah bisa bekerja seumur hidupmu. Awan tercekat. Tenggorokannya terasa kering. Ia menatap Elina yang memohon dengan tatapan mata basah, lalu menatap pintu keluar yang menjanjikan penyiksaan fisik dari para preman. Ia tidak punya uang, tidak punya kuasa, dan sendirian di dunia ini. Tawaran iblis di depannya adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Dengan berat hati, Awan mengangguk pelan. Saya terima tawaran Anda, Pak, jawab Awan lirih, menandatangani takdirnya sendiri di atas kontrak pernikahan tanpa cinta. Hanya dalam waktu 3 hari, Bara membuktikan kekuasaannya. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan disulap menjadi lautan bunga lili putih dan kristal yang berkilauan. Pernikahan mendadak antara putri bungsu keluarga Wijaya dengan seorang pria misterius menjadi berita hangat di kalangan sosialita ibu kota. Ribuan tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka, berbisik-bisik penasaran tentang siapa sosok Awan Pratama yang berhasil menaklukkan hati Elina. Malam itu, Awan nyaris tak mengenali dirinya sendiri di cermin. Rambutnya yang biasanya berantakan kini ditata rapi dengan pomade mahal. Tubuh kurusnya terbalut sempurna dalam setelan tuxedo hitam rancangan desainer ternama, lengkap dengan dasi kupu-kupu yang membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Saat Awan melangkah keluar menuju altar, banyak tamu wanita yang menahan napas. Ketampanan Awan yang natural dan sorot matanya yang tenang namun sendu memancarkan aura yang berbeda, jauh dari kesan pria miskin yang dikejar penagih utang beberapa hari lalu. Elina, yang berdiri di sampingnya dengan gaun pengantin berekor panjang, sempat tertegun sesaat. Jantungnya berdesir aneh saat melihat profil samping wajah Awan yang tegas. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Di atas pelaminan, mereka bagaikan sepasang boneka porselen yang indah namun kosong. Tangan Awan yang dingin menggenggam jemari Elina saat menyalami tamu, namun tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada kecanggungan yang mencekik leher. Senyum. Jangan bikin malu Kak Bara, bisik Elina ketus di sela-sela gigi yang terkatup rapat, meski wajahnya tetap memamerkan senyum manis ke arah kamera wartawan. Penyiksaan yang sebenarnya baru dimulai ketika pesta usai. Mereka diantar menuju kamar presidential suite di lantai teratas hotel. Begitu pintu kamar tertutup dan menyisakan mereka berdua, suasana berubah drastis menjadi beku. Kemewahan kamar dengan pemandangan lampu kota Jakarta itu terasa seperti penjara. Elina langsung melepaskan sepatu hak tingginya dan melompat ke atas kasur king size yang luas. Dengan gerakan cepat dan panik, ia menyambar semua bantal dan guling yang ada, lalu menyusunnya memanjang di tengah-tengah kasur, menciptakan sebuah tembok pemisah yang tinggi. "Dengar ya, Mas Awan," seru Elina sambil menunjuk wajah Awan dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Pernikahan ini cuma di atas kertas. Jangan pernah berani-berani melewati batas bantal ini. Jangan sentuh aku sedikit pun. Kalau kamu melanggar, aku teriak biar security usir kamu." Awan yang sedang melonggarkan dasinya hanya menghela napas panjang. Wajahnya tampak sangat lelah. Tanpa membantah atau marah, ia berjalan tenang menuju lemari, mengambil satu bantal cadangan dan selimut tebal. "Tenang saja, Non Elina. Saya sadar diri siapa saya," jawab Awan datar. Ia kemudian berbalik badan, berjalan menjauh dari kasur empuk itu, dan merebahkan tubuhnya di sofa panjang yang ada di sudut kamar. "Saya tidur di sini. Selamat malam." Elina terdiam, mematung di balik benteng bantal gulingnya. Ia menatap punggung Awan yang mulai terlelap di sofa sempit itu. Ada rasa bersalah yang menyelinap kecil di hatinya melihat kerendahan hati pria itu, namun gengsi dan ketakutan membuatnya memilih mematikan lampu tidur dan memunggungi suami kontraknya itu. Malam pertama mereka pun berlalu dalam keheningan yang menyayat hati.
Matahari pagi menembus tirai jendela kamar mensyen mewah itu, menandai dimulainya hari pertama kehidupan rumah tangga yang aneh antara Awan dan Elina. Jika orang membayangkan pengantin baru akan bangun dengan romantis, kenyataannya justru seperti medan perang. Elina, yang terbiasa hidup dilayani sejak kecil, adalah definisi dari bencana di pagi hari. Handuk basah ia lempar sembarangan ke atas kasur, botol-botol skincare mahalnya bergelimpangan di meja rias dengan tutup terbuka, dan baju tidurnya berserakan di lantai. Sebaliknya, Awan sudah bangun sejak subuh. Dengan kebiasaan mandiri yang tertanam kuat selama merantau di luar negeri, ia tanpa banyak bicara memunguti handuk basah itu, menutup botol-botol kosmetik agar tidak tumpah, dan melipat selimut dengan sudut yang presisi. Perbedaan sifat mereka bagaikan bumi dan langit. Namun justru disinilah letak gapmo atau daya tarik yang tak terduga itu muncul. Suara perut Elina berbunyi nyaring, memecah keheningan pagi. Ia terbangun dengan rasa lapar yang menyiksa. Biasanya, pelayan akan mengantarkan sarapan ala Eropa ke kamarnya. Namun, pagi ini berbeda. Wangi aroma bawang putih yang ditumis dan terasi bakar menyeruak masuk dari celah pintu kamar, menggelitik hidung mancung Elina. Aroma itu begitu sedap, hangat, dan memanggil-manggil. Dengan gengsi setinggi langit, Elina berjalan mengendap-endap ke dapur bersih. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuatnya tertegun. Awan, masih mengenakan kaos oblong putih polos, sedang cekatan mengayunkan spatula di atas wajan. Pria itu memasak dengan luwes, menaburkan garam dengan gaya yang tenang namun pasti. Di atas meja makan, sudah tersaji sepiring nasi goreng kampung lengkap dengan telur mata sapi setengah matang yang menggoda. Ini jatah sarapan saya. Kalau kamu mau, di kulkas ada roti dan selai, ucap Awan datar tanpa menoleh, lalu melangkah pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Elina mendengus kesal melihat punggung Awan menjauh. Cih, siapa juga yang mau makan nasi goreng berminyak begitu? Aku ini biasa makan fine dining di restoran bintang 5, gumamnya sombong. Namun, begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara air keran terdengar, pertahanan Elina runtuh. Air liurnya menumpuk melihat uap panas yang mengepul dari nasi goreng itu. Ia celingukan kiri kanan memastikan tidak ada pelayan yang melihat. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengambil sendok dan mencicipi sedikit. Matanya langsung melotot. Rasa gurih, pedas, dan manis berpadu sempurna di lidahnya. Ini jauh lebih enak daripada steak mahal manapun yang pernah ia makan. Tanpa sadar, satu suap berubah menjadi 2 suap, lalu 3 suap, hingga akhirnya piring itu bersih tak bersisa dalam waktu singkat. Elina bahkan menjilati sisa bumbu di sendoknya dengan wajah puas. Saat Awan kembali dari kamar mandi dengan rambut basah, ia hanya menemukan piring kosong yang licin di atas meja. Elina sudah duduk manis di sofa sambil pura-pura sibuk membaca majalah fashion dengan posisi terbalik, berusaha menyembunyikan sendawa kecil yang lolos dari mulutnya. Awan melihat itu dan menyembunyikan senyum tipis di wajahnya. Ternyata, istri galaknya itu punya sisi manusiawi yang menggemaskan juga. Senin pagi di gedung pencakar langit Wijaya Corp terasa lebih dingin dan menegangkan dari biasanya. Bara benar-benar membuktikan ucapannya untuk tidak memberikan perlakuan istimewa sedikitpun kepada adik iparnya. Alih-alih mendapatkan kursi empuk di ruangan ber-AC dingin layaknya menantu konglomerat, Awan justru ditempatkan di divisi administrasi umum, di sebuah kubikel sempit di pojok ruangan yang pengap, terimpit di antara tumpukan kardus arsip berdebu. Ingat posisi kamu di sini, bisik bara dingin saat mengantar Awan di hari pertama. Di kantor ini, kamu bukan suami adik saya. Kamu cuma karyawan percobaan level paling bawah. Kalau kamu tidak becus kerja atau cuma makan gaji buta, pintu keluar terbuka lebar untuk kamu. Namun, Bara sepertinya salah perhitungan. Awan bukanlah pria manja yang alergi keringat. Mentalnya sudah ditempa kerasnya kehidupan rantau. Dengan kemeja kerja sederhana yang lengan bajunya digulung sebatas siku, Awan justru terlihat sangat karismatik saat mulai bekerja. Ia tidak banyak bicara, tapi tangannya bergerak cepat dan efisien. Arsip-arsip yang berantakan selama berbulan-bulan ia rapikan dalam hitungan jam. Bahkan, mesin fotokopi tua yang sering macet di lorong, berhasil ia perbaiki sendiri hanya bermodalkan obeng kecil, tanpa perlu memanggil teknisi. Sikap Awan yang santun, rajin, dan selalu tersenyum ramah saat disapa, seketika menjadi magnet yang kuat di kantor itu. Para karyawan wanita,
mulai dari resepsionis hingga staf keuangan, mulai curi-curi pandang. Bisik-bisik kagum terdengar riuh di pantry saat jam makan siang. Itu beneran suaminya Bu Elina? Ya ampun, aslinya ganteng banget ya. Nggak sombong lagi, tadi dia bantuin aku angkat galon air minum. Ucap seorang staf wanita sambil tersipu malu. Iya, beda banget sama cowok-cowok kaya yang biasanya sombong. Mas Awan itu senyumnya bikin hati adem. Elina, yang ruang kerjanya berada di lantai eksekutif dengan dinding kaca tembus pandang, bisa melihat pemandangan itu dari atas. Ia melihat bagaimana karyawatinya tertawa renyah saat Awan melintas. Ia melihat tatapan memuja yang diberikan para wanita itu pada suami kontraknya. Tiba-tiba saja, darah Elina mendidih. Ada rasa panas yang menjalar di dadanya, perasaan tidak rela yang asing dan menyebalkan. Cemburu buta mulai menguasai akal sehatnya. Dengan wajah ditekuk masam, Elina menekan tombol telepon interkom di mejanya dengan kasar. Halo, panggilkan karyawan baru bernama Awan ke ruangan saya sekarang. Detik ini juga. Awan yang sedang fokus mengetik laporan di komputer tuanya kaget bukan main. Mengira telah melakukan kesalahan fatal, ia buru-buru naik lift menuju ruangan Elina. Dengan napas sedikit rengah, ia mengetuk pintu dan masuk. Ada apa, Bu Elina? Apa ada dokumen yang salah? Atau ada tugas darurat? Tanya Awan dengan wajah khawatir. Elina duduk bersandar di kursi kebesarannya, memutar-mutar pulpen mahal dengan wajah angkuh yang dibuat-buat. Ia menyodorkan sebotol air mineral yang masih disegel ke ujung meja. Bukain, perintahnya singkat dan ketus. Tutupnya keras. Kuku saya baru habis menikuir. Saya nggak mau kuku mahal saya patah cuma gara-gara tutup botol murahan. Awan bengong sejenak, menatap botol itu lalu menatap wajah istrinya bergantian. Cuma itu panggil saya jauh-jauh dari lantai bawah. Cuma itu? Kamu mau membantah perintah atasan? Bentak Elina galak, meski pipinya mulai bersemu merah menahan malu. Tugas asisten itu melayani kebutuhan atasan, sekecil apapun itu. Awan menggelengkan kepala sambil menyembunyikan senyum geli. Ia paham sekarang, istri galaknya ini sedang mencari perhatian. Dengan santai, Awan mengambil botol itu, memutarnya sekali hentak hingga terbuka, dan meletakkannya kembali di depan Elina dengan lembut. Sudah terbuka, Bu Bos. Silakan diminum. Lain kali kalau butuh bantuan, panggil saja. Jangan cemburu terus, nanti cantiknya hilang, goda Awan pelan sebelum berbalik badan keluar ruangan. Elina terdiam mematung. Jantungnya berdegup kencang seperti habis lari maraton. Begitu pintu tertutup, ia buru-buru meminum air itu untuk mendinginkan wajahnya yang memanas, kesal sendiri dengan tingkah konyolnya yang semakin hari semakin tidak bisa mengabaikan pesona Awan. Ketegangan di kantor pusat Wijaya Corp mencapai puncaknya minggu itu. Di ruang rapat utama yang berdinding kaca, Bara terlihat sangat frustrasi. Ia menggebrak meja mahoni panjang itu dengan keras, membuat seluruh tim arsitek senior menunduk ketakutan. Proyek ambisius Eco Green Building atau bangunan ramah lingkungan yang akan menjadi ikon baru di kawasan ibu kota, sedang mengalami jalan buntu. Sampah. Semuanya sampah, bentak Bara dengan wajah merah padam. Kita ini mau membangun mahakarya masa depan, bukan sekadar gedung kotak yang ditempeli tanaman plastik. Mana inovasinya? Mana jiwa dari bangunan ini? Deadline tender tinggal 3 hari lagi, dan kalian masih menyodorkan desain membosankan seperti ini. Elina, yang duduk di samping kakaknya, ikut memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Ia tahu betul betapa pentingnya proyek ini bagi kelangsungan perusahaan. Dengan langkah gontai dan pikiran kusut, Elina membawa pulang tumpukan berkas blueprint atau cetak biru denah proyek itu ke Menshen. Niat hati ingin mempelajarinya lagi di rumah. Namun rasa lelah yang luar biasa membuatnya ketiduran di meja kerja kamarnya dengan berkas-berkas yang masih berserakan terbuka. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi ketika Awan terbangun karena haus. Saat ia hendak mengambil air, ia melihat pintu kamar Elina sedikit terbuka dan lampu masih menyala. Awan masuk perlahan, berniat mematikan lampu agar istrinya bisa tidur nyenyak. Namun, langkahnya terhenti saat matanya menangkap lembaran denah yang terhampar di meja. Darah arsitek dalam tubuh Awan berdesir hebat. Matanya yang tajam segera memindai gambar rancangan gedung itu. Dalam hitungan detik,
Ia menemukan kesalahan fatal pada sirkulasi udara dan pencahayaan yang membuat desain itu tidak efisien. Tangannya gatal. Ia tidak tahan melihat desain yang sakit itu. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan Elina yang tertidur pulas dengan kepala di atas meja, Awan mengambil pensil mekanik dan selembar kertas kalkir transparan. Ia mulai menarik garis. Tangannya menari lincah di atas kertas, membuat sketsa revisi. Ia mengubah orientasi bangunan, menambahkan rongga udara yang terinspirasi dari rumah panggung tradisional untuk pendingin alami, dan merancang atap rooftop yang bisa menampung air hujan. Sebuah solusi jenius yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern. Setelah selesai, Awan menyelipkan sketsa itu di tumpukan paling atas, memberikan catatan kecil di pojoknya. Coba geser posisi taman vertikal ke barat daya untuk menahan panas sore, bebannya akan berkurang 30%. Keesokan paginya, Elina terbangun dengan leher pegal. Saat ia merapikan berkas-berkasnya dengan buru-buru karena terlambat, matanya tertumbuk pada sketsa asing itu. Awalnya ia mengira itu coretan sembarangan. Tapi saat ia mengamatinya lebih teliti, napasnya tercekat. Ia bukan arsitek, tapi ia tumbuh di lingkungan pengembang properti. Ia tahu mana desain sampah dan mana desain emas. Sketsa di tangannya ini sangat brilian, logis, dan indah. Elina menoleh cepat ke arah sofa tempat Awan biasa tidur. Kosong. Selimutnya sudah terlipat rapi seperti biasa. Jantung Elina berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena kagum yang membuncah. Ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Pria sederhana yang selama ini ia perlakukan seperti asisten pribadi itu, ternyata memiliki otak yang jauh lebih cerdas daripada seluruh tim ahli kakaknya yang dibayar mahal. Tatapan Elina pada Awan tidak akan pernah sama lagi mulai hari itu. Malam itu, langit Jakarta seolah sedang menumpahkan segala amarahnya. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, disertai sambaran petir yang membelah angkasa, membuat kaca-kaca jendela Mansion Wijaya bergetar hebat. Di dalam kamarnya yang luas, Elina meringkuk di balik selimut tebal, mencoba menyembunyikan ketakutannya pada suara guntur yang menggelegar. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari gardu listrik di luar, dan seketika itu juga, seluruh aliran listrik di rumah mewah itu padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan dalam sekejap mata. "Mas Awan!" teriak Elina panik, suaranya bergetar menahan tangis. Gelap adalah musuh terbesarnya sejak kecil. Tak butuh waktu lama, pintu kamar terbuka. Sebuah cahaya oranye yang lembut perlahan masuk mendekat. Awan datang membawa sebuah lilin aromaterapi yang menyala di tangannya. Wajahnya yang diterangi cahaya api kecil itu terlihat begitu tenang dan meneduhkan, seolah menjadi satu-satunya pelindung di tengah badai. "Tenang, saya di sini. Cuma mati lampu sebentar kok. Genset otomatisnya mungkin sedang error karena petir," ucap Awan lembut sambil meletakkan lilin itu di atas meja kopi dekat balkon. Karena udara di dalam kamar mulai terasa pengap tanpa AC, mereka berdua duduk di kursi rotan balkon yang terlindung atap, menatap hujan yang masih deras sambil ditemani cahaya lilin yang temaram. Suasana hening dan intim itu memancing mereka untuk melakukan deep talk atau obrolan mendalam dari hati ke hati, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. "Mas," panggil Elina pelan, memecah keheningan. Ia menatap profil wajah suaminya yang sedang menatap hujan. "Kenapa sih kamu nggak pernah marah? Padahal aku sering galak. Kak Bara sering menghina kamu, tapi kamu tetap tenang. Terbuat dari apa sih hatimu itu?" Awan tersenyum tipis, tatapannya menerawang jauh menembus kegelapan malam. Ia kemudian mulai bercerita, bukan untuk mengeluh, tapi untuk berbagi beban. Ia menceritakan masa-masa sulitnya di Inggris. Bagaimana ia harus membagi waktu antara kuliah S2 yang berat dengan bekerja paruh waktu sebagai pencuci piring di restoran Cina hingga larut malam. Waktu ayah sakit depresi setelah ibu meninggal, itu masa paling berat. Cerita Awan dengan suara serak. "Aku harus menyuapi ayah makan, memandikannya, sambil tetap mengerjakan tesis di samping ranjang rumah sakit. Seringkali aku cuma makan roti sisa restoran karena uangku habis untuk beli obat ayah. Aku nggak punya waktu untuk marah atau mengeluh, karena kalau aku menyerah, siapa yang akan merawat ayah?" Mendengar itu, pertahanan hati Elina runtuh seketika. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa begitu kecil dan manja dibandingkan dengan perjuangan hidup Awan yang luar biasa keras namun mulia. Selama ini ia hidup dalam sangkar emas,
merengek hanya karena hal sepele, sementara pria di depannya ini telah memanggul beban dunia di pundaknya sendirian tanpa pernah meminta belas kasihan. Malam itu, di bawah temaram cahaya lilin dan irama hujan, Elina menyadari satu hal, ia telah jatuh cinta. Bukan pada harta atau jabatan, tapi pada ketangguhan hati seorang pria bernama Awan. Tanpa sadar, tangan Elina terulur, menggenggam erat tangan kasar Awan yang ada di atas meja, memberikan kehangatan yang menjalar sampai ke relung hati mereka berdua. Sejak malam di mana listrik padam dan hati mereka saling terbuka, suasana di dalam Mansion Wijaya berubah total. Udara yang dulu terasa dingin dan kaku di antara Awan dan Elina, kini berganti menjadi kehangatan musim semi yang menyenangkan. Elina, sang putri es yang angkuh, perlahan mulai menunjukkan sisi manjanya yang alami. Ia tidak lagi memandang Awan sebagai orang asing yang menumpang hidup, melainkan sebagai tempat ternyaman untuk pulang. Suatu malam, setelah seharian lelah mengurus persiapan tender yang semakin dekat, Elina duduk bersantai di sofa ruang tengah sambil memainkan handphonenya. Awalnya ia berniat menunggu Awan selesai mandi untuk meminta dibuatkan coklat panas, namun rasa kantuk yang berat menyerang kelopak matanya. Tanpa sadar, handphone mahal itu terlepas dari genggaman, dan kepala Elina terkulai miring ke sandaran sofa, tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Saat Awan keluar dari kamar dengan rambut yang masih basah, ia menemukan pemandangan yang membuat hatinya menghangat. Ia tersenyum geli melihat istri galaknya itu tidur dengan posisi yang jauh dari kata anggun, namun terlihat begitu polos dan damai. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan, Awan membenarkan posisi tangan Elina, lalu dengan lembut ia menyelipkan tangannya ke bawah punggung dan lutut istrinya. Dengan satu tarikan napas, Awan mengangkat tubuh mungil Elina dalam gendongan ala pengantin. Elina menggeliat pelan dalam tidurnya. Alih-alih bangun, ia justru mencari posisi nyaman dengan membenamkan wajahnya ke dada bidang Awan, menghirup aroma sabun segar yang menguar dari tubuh suaminya. "Jangan pergi, Mas Awan dingin," gumam Elina pelan dalam igauannya. Tangannya secara refleks melingkar erat di leher Awan, seolah takut kehilangan pegangan. Jantung Awan berdesir hebat mendengar gumaman itu. Ia menatap wajah lap Elina dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu mengecup keningnya sekilas sebelum membaringkannya perlahan di kasur empuk mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, benteng bantal guling yang biasa memisahkan mereka sedikit bergeser, memberikan ruang bagi harapan baru. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa berbeda. Tidak ada lagi keheningan canggung. Ruang makan itu kini dipenuhi suara tawarnya. Elina dengan jahil mencolek pipi Awan dengan sedikit tepung roti, membalas Awan yang tadi menggoda rambutnya yang berantakan. Mereka saling suap-suapan roti bakar sambil bercanda tentang hal-hal sepele. Para pelayan rumah yang mengintip dari dapur hanya bisa senyum-senyum sendiri, menyadari bahwa kemistri antara tuan dan nyonya muda mereka kini begitu kuat, manis, dan membuat siapapun yang melihatnya ikut merasa bahagia. Cinta telah benar-benar hadir di antara mereka, tanpa paksaan, tumbuh subur karena ketulusan. Namun, layaknya pepatah lama yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon menjulang maka semakin kencang angin yang menerpa, kebahagiaan Awan dan kepercayaan yang mulai tumbuh di hati Bara ternyata memantik api cemburu yang membara di sudut lain kantor Wijaya Corp. Di sana, ada sepasang mata yang menatap tajam penuh kedengkian. Mata itu milik Alga, sepupu jauh Elina yang menjabat sebagai manajer operasional. Selama bertahun-tahun, Alga bekerja keras dengan satu ambisi, menyingkirkan Bara dan menguasai perusahaan. Namun, kehadiran Awan yang cerdas dan mulai mendapatkan tempat di hati keluarga Wijaya dianggapnya sebagai ancaman besar. Alga tidak bisa membiarkan orang asing ini mengambil jatah kue kekuasaannya. Maka, sebuah rencana busuk pun disusun dengan sangat rapi dan licik. Siang itu, suasana kantor sedang lengang karena jam istirahat makan siang. Awan, yang selalu menjaga kewajibannya, sedang pergi ke masjid di basement gedung untuk menunaikan ibadah sholat. Meja kerjanya yang rapi ditinggalkan begitu saja dengan komputer yang masih menyala dalam mode tidur. Melihat kesempatan emas ini, Alga celingukan memastikan situasi aman. Dengan langkah cepat dan senyap seperti ular yang mengincar mangsa, ia menyusup ke kubikel Awan. Tangannya yang gemetar karena adrenalin segera merogoh saku jas, mengeluarkan sebuah flash disk berwarna hitam. Dengan kasar, ia mencolokkan benda itu ke port USB komputer Awan. Jemarinya menari lincah di atas papan ketik,
membobol sistem keamanan standar yang ada. Rasakan ini, anak pungut, desis Alga dengan senyum menyeringai yang mengerikan. Dalam hitungan menit, Alga menyalin seluruh file rahasia proyek Eco Green Building, termasuk sketsa revisi jenius yang dibuat Awan. Tidak berhenti di situ, kejahatan Alga berlanjut ke tahap yang lebih kejam. Ia membuka email, surat elektronik, pribadi Awan yang tidak terkunci, lalu merekayasa sebuah percakapan palsu. Seolah-olah, Awan sedang bertransaksi dengan perusahaan kompetitor, menawarkan data proyek tersebut dengan imbalan uang 500 juta rupiah. Alga bahkan menyelipkan bukti transfer palsu yang sudah ia edit sedemikian rupa agar terlihat asli ke dalam folder unduhan. Setelah misinya selesai, Alga mencabut flash disknya dan merapikan kembali posisi kursi Awan seolah tak pernah tersentuh. Ia berjalan kembali ke ruangannya dengan dada membusung, merasa menang sebelum perang dimulai. Ia membayangkan wajah Bara yang akan murka dan nasib Awan yang akan hancur lebur sore nanti. Di masjid, Awan berdoa dengan khusyuk, memohon keberkahan untuk keluarganya. Sama sekali tidak menyadari bahwa badai fitnah yang sangat dahsyat sedang bergerak menuju ke arahnya, siap meluluh lantakan hidupnya dalam sekejap mata. Sore itu, langit Jakarta yang mendung seolah mewakili suasana di ruang tengah Menshen Wijaya yang panas dan mencekam. Bara berdiri dengan wajah merah padam, dadanya naik turun menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Di tangannya, ia mencengkeram tumpukan kertas hasil cetakan printer yang menjadi bukti kejahatan yang direkayasa oleh Alga. Di hadapannya, Awan berdiri kaku dengan wajah bingung. Baru saja pulang kerja dan langsung diseret ke sidang dadakan ini. Tanpa peringatan, Bara melempar tumpukan kertas itu tepat ke wajah Awan. Lembaran-lembaran kertas berhamburan di udara sebelum jatuh berserakan di lantai marmer, memperlihatkan tangkapan layar percakapan email dan bukti transfer palsu yang sangat meyakinkan. Dasar tidak tahu diuntung, bentak Bara, suaranya menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Sudah saya pungut dari jalanan, saya beri pekerjaan, saya beri tempat tinggal, dan ini balasan kamu. Menjual rahasia perusahaan ke kompetitor demi uang 500 juta? Awan terbelalak melihat bukti-bukti itu. Fitnah, Pak, demi Allah, saya tidak pernah melakukan ini. Ini rekayasa, bela Awan dengan suara bergetar. Namun, Bara sudah gelap mata. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Awan, meninggalkan bekas merah yang menyakitkan. Suasana hening seketika. Para pelayan menahan napas di sudut ruangan, ketakutan. Alga, yang berdiri di belakang Bara, tersenyum licik penuh kemenangan. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Detik ini juga, tunjuk Bara ke arah pintu keluar. Dan jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari rumah ini. Ijazah kamu saya tahan sebagai jaminan kerugian perusahaan. Awan menunduk dalam, harga dirinya hancur lebur. Ia berbalik badan, siap melangkah pergi dengan tangan kosong. Namun, tiba-tiba sebuah tangan halus menahan lengannya dengan kuat. Itu Elina. Mata wanita itu basah, tapi sorotnya tajam penuh keberanian menantang kakaknya sendiri. Kalau Mas Awan pergi, aku juga pergi. Seru Elina lantang, membuat Bara dan Alga ternganga kaget. Jangan bodoh, Elina. Dia itu maling. Hardik Bara. Dia bukan maling. Dia suamiku, dan aku lebih percaya padanya daripada kertas-kertas sampah ini. Elina berteriak membela Awan. Dengan gerakan dramatis, Elina melepaskan kalung berlian, cincin, gelang emas, dan jam tangan mewahnya. Ia meletakkan semua perhiasan senilai miliaran rupiah itu di atas meja dengan kasar. Ambil semua fasilitas ini, Kak. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh kemewahan kalau harus hidup dengan keluarga yang tidak punya hati nurani. Aku pilih hidup susah bersama Mas Awan. Tanpa menunggu jawaban Bara yang masih terpaku syok, Elina menggenggam tangan Awan erat-erat. Ia menyeret suaminya keluar dari istana megah itu, menembus gerimis yang mulai turun, meninggalkan segala kenyamanan hidupnya demi membela pria yang ia cintai. Pintu gerbang Menshen Wijaya tertutup di belakang mereka, menandai awal kehidupan baru yang penuh ketidakpastian namun syarat akan makna kesetiaan. Meninggalkan gemerlap lampu kristal dan kenyamanan Menshen Wijaya, langkah kaki Awan dan Elina kini menapak di jalanan becek sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta Barat. Gang itu begitu sempit, hanya cukup dilalui 1 motor, atau istilah populernya, Gang Senggol.
Suara bising knalpot, tangisan bayi tetangga, dan aroma selokan yang menyengat menjadi sambutan selamat datang bagi kehidupan baru mereka. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Awan, karena semua kartu kredit Elina sudah diblokir oleh Bara, mereka akhirnya mendapatkan sebuah kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter. Kondisinya jauh dari kata layak bagi seorang putri konglomerat. Temboknya kusam dengan cat yang mengelupas di sana-sini, atapnya dari seng yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari, dan hanya beralaskan tikar plastik seadanya. Malam pertama di sana adalah ujian mental yang sesungguhnya bagi Elina. Ia duduk memeluk lutut di pojok ruangan, wajahnya basah oleh keringat. Ia tidak berani mengeluh, karena ini adalah pilihannya sendiri. Namun, tubuhnya yang terbiasa dimanja AC dingin tidak bisa berbohong. Kulit putih mulusnya mulai memerah digigit nyamuk-nyamuk nakal yang berdengung lapar. "Maaf ya, El. Cuma ini yang Mas mampu kasih sekarang," ucap Awan lirih, hatinya perih melihat istrinya menderita. Namun, Awan bukanlah pria yang hanya bisa meratapi nasib. Keesokan harinya, jiwa arsiteknya bekerja. Dengan modal nekat dan kreativitas tanpa batas, Awan mulai membedah kontrakan sempit itu. Ia membeli cat kiloan warna putih bersih dan mengecat ulang seluruh dinding yang kusam, membuat ruangan sempit itu terasa lebih luas dan bersih. Ia juga menambal atap yang bocor dan memperbaiki ventilasi udara agar sirkulasi angin lebih lancar. Yang paling mengharukan, Awan pergi ke pasar tradisional dan pulang membawa kain jaring tule berwarna merah muda dan beberapa bilah bambu. Dengan telaten, ia merakit sebuah rangka sederhana di atas kasur busa tipis mereka. Ia menjahit sendiri kain itu menjadi sebuah kelambu cantik ala tempat tidur putri raja, namun versi sederhana. "Nah, sekarang Tuan Putri bisa tidur nyenyak tanpa digigit nyamuk lagi," ujar Awan sambil tersenyum bangga memamerkan karyanya. Elina menatap kelambu sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. Bagi orang lain, itu mungkin hanya kain murah. Tapi bagi Elina, itu adalah bukti cinta yang jauh lebih mahal daripada gaun Paris manapun. Di dalam kontrakan petak yang kini bersih dan wangi pewangi lantai itu, Elina belajar bahwa rumah bukanlah tentang seberapa besar bangunannya, melainkan seberapa besar cinta yang mengisi di dalamnya. Hari demi hari berganti menjadi minggu, dan minggu berganti menjadi bulan. Kehidupan Awan dan Elina di gang sempit itu, perlahan berubah menjadi sebuah rutinitas perjuangan yang mengagumkan. Mereka membuktikan diri sebagai power couple, atau pasangan tangguh yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Tanpa ijazah masternya yang masih ditahan di brankas Bara, Awan tidak bisa melamar ke perusahaan bona fide manapun. Namun, ia tidak kehilangan akal. Pagi hari, ia bekerja sebagai drafter lepas yang menggambar denah rumah-rumah sederhana dengan bayaran murah. Siang harinya, Awan melepaskan gengsinya. Ia bekerja kasar di sebuah toko bangunan tak jauh dari kontrakan, menjadi kuli panggul yang mengangkat sak-sak semen seberat 50 kilogram. Kulit Awan yang dulu bersih kini mulai menggelap terbakar matahari. Otot-otot tangannya mengeras karena kerja fisik yang berat. Meski lelah luar biasa, setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia tidak ingin Elina kelaparan barang sehari pun. Sementara itu, transformasi Elina tak kalah mencengangkan. Wanita yang dulu alergi bau pasar, kini setiap subuh sudah berjalan kaki menuju pasar tradisional dengan menenteng keranjang anyaman. Sepatu hak tingginya telah berganti dengan sandal jepit karet. Elina belajar tawar-menawar harga cabai dan bawang dengan para pedagang pasar yang galak. Awalnya ia sering ditipu harga, tapi lama-kelamaan ia menjadi ahli negosiasi yang ulung. "Bang, masa kangkung seikat 5.000? 3.000 ya, kan saya langganan," ucap Elina lincah, membuat ibu-ibu tetangga kontrakan kagum melihat perubahannya. Di rumah petak itu, Elina merintis bisnis kuliner kecil-kecilan secara online. Berbekal resep rahasia masakan Awan yang lezat, Elina membuat catering rantangan dan aneka kue basah. Dapur sempit mereka selalu mengepulkan asap harum. Elina yang dulu tidak bisa membedakan lengkuas dan jahe, kini cekatan mengiris bumbu dan mengaduk adonan. Pesanan demi pesanan mulai berdatangan, membuat mereka bisa menabung sedikit demi sedikit. Momen paling indah terjadi saat malam tiba. Setelah seharian banting tulang di jalan masing-masing, mereka duduk bersila di atas tikar plastik, menyantap satu bungkus nasi padang berdua. Lauknya sederhana, hanya telur dadar dan kuah gulai,
tapi rasanya nikmat luar biasa karena dibumbui rasa syukur. Selesai makan, mereka akan saling memijat. Elina dengan telaten mengoleskan minyak kayu putih ke punggung Awan yang pegal linu akibat mengangkat semen. Sebaliknya, Awan akan memijat betis Elina yang bengkak karena seharian berdiri di dapur. "Capek ya, sayang?" tanya Awan lembut sambil membelai rambut istrinya yang lepek karena keringat. Elina menggeleng kuat, matanya berbinar menatap suaminya. "Capek, Mas. Tapi aku bahagia." Ternyata uang hasil keringat sendiri itu rasanya lebih manis daripada uang jajan dari Kak Bara. Di kontrakan sempit itu, cinta mereka ditempa menjadi baja yang kuat. Kemiskinan tidak membuat mereka saling menyalahkan, justru membuat ikatan mereka semakin tak terpisahkan. Sementara Awan dan Elina sedang berjuang membangun hidup dari nol, Karma rupanya bekerja dengan cara yang sangat cepat dan tepat sasaran di kantor pusat Wijaya Corp. Hari itu adalah hari penentuan. Presentasi final proyek Eco Green Building di hadapan para investor asing dan juri arsitektur ternama sedang berlangsung. Alga berdiri di depan layar proyektor raksasa dengan setelan jas mahal yang licin, wajahnya penuh percaya diri memamerkan desain yang ia klaim sebagai hasil karyanya sendiri. Namun, petaka dimulai ketika sesi tanya jawab dibuka. Seorang profesor arsitektur senior dari Jepang mengangkat tangan dan menanyakan detail teknis yang sangat spesifik. "Tuan Alga, saya melihat ada rongga udara unik di bagian barat gedung ini. Bagaimana perhitungan beban strukturalnya terhadap tiupan angin kencang? Dan apa filosofi di balik kemiringan atap 15 derajat ini?" tanya profesor itu dalam bahasa Inggris yang fasih. Alga terdiam. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Ia gelagapan. Karena ia hanya mencuri gambar luarnya tanpa memahami perhitungan rumit di baliknya, ia menjawab asal-asalan. Itu hanya untuk estetika, Profesor. Supaya terlihat artistik." Jawaban itu fatal. Sang profesor menggeleng kecewa, begitu juga dengan Bara yang duduk di meja pimpinan. Wajah Bara mengeras. Ia tahu betul standar perusahaan tidak pernah serendah ini. Di tengah suasana yang semakin kacau karena Alga mulai gagap dan panik membolak-balik slide presentasi yang tidak ia kuasai, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. "Masuklah Rian," Kepala Divisi IT Keamanan Siber yang selama ini dikenal sangat loyal pada keluarga Wijaya, terutama pada Elina. Rian berjalan tergesa-gesa menghampiri Bara dan membisikkan sesuatu yang mendesak sambil menyerahkan sebuah tablet. "Pak Bara, maaf saya menyela. Tapi Bapak harus lihat laporan forensik digital ini sekarang juga. Ini perintah darurat yang sempat diminta Ibu Elina sebelum beliau pergi," bisik Rian tegas. Bara menerima tablet itu dengan kening berkerut. Matanya membelalak lebar saat membaca data yang terpampang di layar. Tim IT forensik independen berhasil memulihkan data log aktivitas di komputer Awan. Terlihat jelas rekam jejak digital pada jam istirahat siang di hari kejadian. Email palsu itu dibuat hanya 5 menit setelah flash disk milik Alga terdeteksi masuk ke komputer Awan. Bahkan, alamat IAP atau protokol internet yang digunakan untuk mengirim bukti transfer palsu itu berasal dari ponsel pribadi Alga yang terhubung ke jaringan Wi-Fi kantor. Wajah Bara berubah pucat pasi, lalu memerah menahan amarah yang meledak. Ia menyadari kebodohan fatalnya. Pria yang berdiri gagap di depan sana adalah penipu ulung, sementara jenius yang sebenarnya telah ia usir dan ia hinakan hingga menjadi kuli panggul. Kebenaran itu menghantam dada Bara seperti palu godam, membuatnya sesak napas karena penyesalan yang terlambat. Ruang kerja CEO di lantai teratas gedung Wijaya Corp kini terasa seperti peti mati yang dingin dan sunyi. Rapat besar tadi berakhir dengan kekacauan total. Para investor pergi dengan wajah kecewa, dan proyek kebanggaan perusahaan terancam batal. Namun, bukan kerugian materi yang membuat dada Bara terasa sesak hingga sulit bernapas, melainkan rasa bersalah yang kini menghimpit jantungnya. Bara duduk terpaku di kursi kebesarannya, matanya nanar menatap layar monitor besar di dinding. Di sana, Rian sedang memutarkan rekaman arsip CCTV atau kamera pengawas dari bulan-bulan sebelumnya, sesuai perintah Bara yang ingin melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Video bergulir menampilkan suasana kantor di malam hari. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 11 malam. Kantor sudah gelap gulita dan kosong melompong. Namun, di satu sudut kubikel sempit di pojok ruangan, ada satu lampu meja yang masih menyala. Itu adalah meja Awan. Dalam rekaman hitam putih itu,
Bara melihat sosok adik iparnya yang kurus sedang bekerja sendirian. Awan tidak sedang bermain game atau menonton film. Ia terlihat sibuk membereskan berkas-berkas berantakan milik karyawan lain, mematikan komputer yang lupa dimatikan rekan kerjanya agar hemat listrik, bahkan terlihat Awan memunguti sampah kertas di lantai dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada satupun orang yang menyuruhnya, tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang memberinya gaji lembur untuk itu. Awan melakukannya semata-mata karena rasa tanggung jawab dan rasa memilikinya yang besar terhadap perusahaan ini. Mundurkan ke tanggal 20, jam 2 pagi, perintah Bara dengan suara serak. Rian menurut. Di layar, terlihat Awan sedang tertidur di meja kerjanya dengan berbantalkan lengan. Di sebelahnya, ada sisa roti tawar dan segelas air mineral, makan malam yang sangat menyedihkan bagi menantu seorang konglomerat. Tak lama kemudian, Awan terbangun, mengucek matanya, lalu kembali menekuni lembaran sketsa di mejanya. Sketsa yang sama persis dengan desain jenius yang tadi gagal dipresentasikan oleh Alga. Air mata Bara menetes tanpa ia sadari. Ia teringat betapa kejam mulutnya saat menghina Awan sebagai maling dan orang miskin tidak tahu diuntung. Padahal, di saat Alga sibuk menjilat dan memalsukan laporan, Awan justru bekerja dalam diam menjaga pondasi perusahaan agar tetap kokoh. Bara meremas rambutnya dengan frustrasi. Ia merasa gagal total. Ia gagal menjadi pemimpin yang adil, dan yang lebih menyakitkan, ia gagal menjadi kakak yang baik bagi Elina. Ia telah membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil. Siapkan mobil sekarang, ucap Bara tiba-tiba, berdiri tegak sambil menyeka air matanya dengan kasar. Kita mau kemana? Pak? Ada jadwal makan malam dengan klien, tanya sekretarisnya ragu. Batalkan semua jadwal, bentak Bara keras, membuat sekretaris itu terlonjak kaget. Saya mau menjemput adik saya dan suaminya. Saya harus meminta maaf, bahkan jika saya harus bersujud di kaki mereka sekalipun. Sore itu, ketenangan di gang sempit tempat Awan dan Elina tinggal mendadak pecah. Warga kampung berhamburan keluar rumah, berbisik-bisik kagum sambil menunjuk ke arah jalanan yang becek. Sebuah mobil sedan hitam mewah jenis limosin perlahan merayap masuk. Bannya yang besar dan mengkilap tampak sangat kontras dengan jalanan tanah yang tidak rata. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar bambu reot kontrakan nomor 7. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, Bara menatap nanar pemandangan di depannya. Hatinya seperti diremas tangan tak kasat mata. Di teras sempit itu, ia melihat Elina, adik perempuannya yang dulu selalu tampil glamor dengan gaun rancangan desainer, kini hanya mengenakan daster batik sederhana dengan rambut dicepol asal. Elina sedang duduk di dingklik, kursi kecil, sambil melipat pakaian kering yang baru diangkat dari jemuran. Di sampingnya, Awan yang bertelanjang dada dan berkeringat, sedang memeras cucian di ember plastik. Namun, yang membuat air mata Bara tumpah bukanlah kemiskinan yang terlihat mata, melainkan kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Awan terlihat mencipratkan air sabun ke wajah Elina, dan Elina membalasnya dengan tawa lepas yang sangat renyah. Tawa yang tidak pernah Bara dengar saat adiknya tinggal di mansion mewah penuh aturan. Mereka terlihat miskin harta, tapi sangat kaya hati. Dengan langkah gemetar, Bara turun dari mobil. Suara pintu mobil yang ditutup membuat tawa Awan dan Elina terhenti. Mereka menoleh serempak. Wajah Elina pucat seketika, mengira kakaknya datang untuk menghina atau menyakiti suaminya lagi. Elina refleks berdiri dan merentangkan tangan di depan Awan, memasang badan untuk melindungi suaminya. Mau apa lagi kakak kesini? Belum puas bikin kami menderita? Teriak Elina dengan suara serak menahan tangis. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat Awan dan Elina terbelalak tak percaya. Bara, sang CEO angkuh yang tidak pernah mau kalah, tiba-tiba menjatuhkan lututnya ke tanah yang kotor. Ia bersimpuh di depan pagar bambu itu, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga menyentuh sandal jepit Elina. Bahunya terguncang hebat karena isak tangis yang pecah. Maafkan kakak, El. Maafkan kakak, Awan. Suara Bara terdengar parau dan putus-putus. Kakak salah. Kakak bodoh. Kakak sudah jahat sama kalian. Awan, dengan kebesaran hati yang luar biasa, segera berlari menghampiri Bara. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Dengan tangannya yang masih basah sisa air cucian, Awan memegang bahu Bara dan memaksanya berdiri. Bangun, Pak Bara. Jangan begini, Pak.
Bapak itu kakak ipar saya, pengganti orang tua saya. Tidak pantas Bapak bersujud di kaki saya, ucap Awan lembut namun tegas. Bara menatap wajah Awan yang tulus itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Ia langsung memeluk erat tubuh kurus adik iparnya itu, menumpahkan segala penyesalannya di sana. Elina yang melihat ketulusan kakaknya tak kuasa menahan haru, ia pun ikut berhambur memeluk mereka berdua. Sore itu, di depan kontrakan petak yang sederhana, sebuah keluarga yang sempat retak akhirnya menyatu kembali dalam tangisan haru yang membersihkan segala luka di hati. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah salah alamat. Keesokan harinya, suasana di lobi kantor Wijaya Corp kembali gempar. Namun kali ini bukan karena keributan preman, melainkan karena pemandangan yang sangat memuaskan bagi seluruh karyawan yang selama ini tertindas. Alga, yang kemarin masih berjalan membusungkan dada dengan jas mahalnya, kini diseret keluar oleh dua petugas kepolisian. Tangannya terborgol erat di belakang punggung, dan wajahnya ditutupi jaket untuk menyembunyikan rasa malu yang tak tertahankan. Lepaskan saya. Kalian salah tangkap. Saya ini keponakan pemilik perusahaan. Ini konspirasi. Teriak Alga meronta-ronta seperti orang gila. Namun, bukti digital yang ditemukan tim IT forensik sudah terlalu kuat untuk disangkal. Jejak penggelapan dana proyek, pencurian data intelektual, hingga rekayasa fitnah terhadap Awan, semuanya terpampang nyata. Bara tidak memberi ampun sedikitpun. Ia menuntut Alga dengan pasal berlapis yang akan membuat sepupu liciknya itu membusuk di penjara dalam waktu yang sangat lama. Karir Alga tamat, dan ambisinya hancur lebur menjadi debu. Sementara itu, di teras kontrakan yang sederhana, pembicaraan serius namun hangat sedang terjadi. Bara mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan map itu kepada Awan. Itu adalah ijazah asli Awan yang selama ini ditahan di brankas perusahaan. Ini hak kamu, Wan. Maafkan kakak yang sempat menahannya, ucap Bara dengan nada penuh penyesalan. Sekarang kamu bebas. Kamu bisa melamar di perusahaan manapun yang kamu mau dengan ijazah ini. Kakak tidak akan menghalangimu lagi. Awan menerima map itu, mengusap permukaannya dengan haru. Namun, sebelum Awan sempat menjawab, Bara buru-buru menyambung ucapannya. Ia menatap mata adik iparnya itu dengan tatapan memohon yang tulus. Tapi, kalau boleh kakak egois sekali lagi, kakak mohon jangan pergi ke tempat lain. Wijaya Corp butuh kamu. Proyek Eco Green Building itu butuh nyawanya kembali. Bara menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan tegas. Kembalilah, Awan. Bukan sebagai staf administrasi, bukan sebagai asisten, dan bukan karena kamu suami Elina. Tapi kembalilah sebagai lead arsitek atau arsitek kepala yang memimpin penuh proyek raksasa ini. Kursi itu milikmu, dan hanya kamu yang pantas mendudukinya. Elina menahan napas, menatap suaminya dengan berdebar. Awan terdiam sejenak, memandang ijazah di tangannya, lalu memandang wajah Bara yang penuh harap. Perlahan, sebuah senyum simpul terukir di bibir Awan. Ia tidak melihat jabatan atau gaji besar di mata Bara, melainkan sebuah kepercayaan dan pengakuan yang selama ini ia cari. Saya terima tawarannya, Pak Bara, jawab Awan mantap sambil menjabat tangan kakak iparnya itu dengan erat. Mari kita bangun mimpi itu sama-sama. Bukan demi uang, tapi demi membuktikan bahwa karya anak bangsa bisa mendunia. Siang itu, di bawah atap seng kontrakan yang panas, kesepakatan besar terjadi. Sebuah aliansi baru terbentuk, bukan lagi antara atasan dan bawahan, melainkan antara dua laki-laki yang saling menghormati visi satu sama lain. Kembalinya Awan ke Wijaya Corp bukan sekadar membawa angin segar, melainkan membawa badai perubahan yang luar biasa positif. Di bawah tangan dinginnya sebagai arsitek kepala, proyek Eco Green Building yang sempat mati suri kini bangkit menjadi mahakarya yang memukau dunia. Awan tidak hanya merancang gedung, ia merancang kehidupan. Gedung itu mampu memanen air hujan, menghasilkan listrik sendiri dari panel surya transparan, dan memiliki sirkulasi udara alami yang memangkas penggunaan AC, penyejuk ruangan, hingga separuhnya. Dunia internasional pun menunduk hormat. Dalam ajang bergengsi Asia Pacific Architecture Award di Singapura, nama Awan Pratama dipanggil ke atas panggung utama. Tepuk tangan membahana saat ia menerima piala emas sebagai arsitek paling inovatif tahun ini. Bara, yang duduk di barisan depan,
tak henti-hentinya menyeka air mata bangga. Saham Wijaya Corp meroket tajam, memulihkan kejayaan keluarga yang sempat goyah akibat ulah alga. Awan kini menjadi pria tersibuk di ibu kota, hari-harinya habis dari satu meeting ke meeting lain, dikejar klien yang berebut ingin menggunakan jasanya. Namun, di balik kilau kesuksesan Awan yang menyilaukan mata publik, ada satu sosok pahlawan tak terlihat yang memegang kunci segalanya. Dia adalah Elina. Jika dulu Elina dikenal sebagai sosialita yang hobi pesta, kini ia bertransformasi menjadi Menteri Dalam Negeri yang luar biasa. Elina sadar, suaminya memikul beban pikiran yang sangat berat di luar sana. Maka, ia memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan kantor yang rumit. Ia memilih peran yang jauh lebih mulia, memastikan bahwa saat Awan pulang, ia tidak menemukan masalah, melainkan kedamaian. Setiap sore, Elina sudah sibuk di dapur, memastikan menu makan malam favorit Awan tersaji hangat. Ia belajar meracik jamu herbal untuk menjaga stamina suaminya yang sering lembur. Saat Awan pulang larut malam dengan wajah kusut dan bahu merosot karena kelelahan, Elina tidak pernah menyambutnya dengan omelan atau keluhan tentang kesepian. Sebaliknya, ia menyambut dengan senyuman paling manis, pelukan hangat yang menenangkan, dan segelas teh jahe madu yang aromanya langsung mengendurkan saraf-saraf tegang. Rumah ini adalah tempat pengisian dayamu, Mas. Di luar kamu boleh jadi bos yang tegas, tapi di sini, kamu adalah rajaku yang harus dimanjakan, bisik Elina sambil memijat lembut pelipis Awan yang berdenyut. Bagi Awan, dukungan Elina adalah bahan bakar utamanya. Tanpa kelembutan dan pengertian istrinya di rumah, ia mungkin sudah ambruk oleh tekanan pekerjaan. Elina menciptakan suasana rumah yang begitu homey dan nyaman, sehingga seberat apapun masalah di proyek, Awan tahu ia selalu punya tempat pulang yang aman. Kesuksesan Awan di panggung dunia, sejatinya adalah buah manis dari ketulusan cinta Elina di balik layar. Hari Minggu pagi yang cerah itu, suasana di dalam mobil Awan terasa penuh misteri. Elina duduk di kursi penumpang dengan mata tertutup kain sutra lembut. Bibirnya mengerucut lucu, terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi. Tapi Awan hanya membalas dengan senyuman rahasia sambil terus menyetir menembus jalanan Jakarta Selatan yang rimbun oleh pepohonan. Setelah perjalanan yang cukup panjang menjauhi hiruk-pikuk pusat kota, mobil akhirnya berhenti di sebuah kawasan asri yang tenang. Awan mematikan mesin, lalu dengan lembut menuntun Elina turun. Udara di sana terasa jauh lebih segar, berbau tanah basah dan rumput yang baru dipotong. Siap? 1, 2, 3. Bisik Awan tepat di telinga istrinya sambil membuka ikatan kain penutup mata. Perlahan, kelopak mata Elina terbuka, menyesuaikan diri dengan cahaya matahari. Saat pandangannya mulai fokus, napasnya tercekat hebat. Kedua tangannya refleks menutup mulut, menahan pekikan kagum yang nyaris lolos. Di hadapannya, berdiri sebuah bangunan 2 lantai yang begitu indah, namun sangat berbeda dengan mansion megah milik keluarganya yang bergaya Eropa klasik dan kaku. Rumah di depan mereka ini bergaya modern tropikal yang hangat dan membumi. Fasad depannya didominasi oleh elemen kayu ulin, batuan alam, dan kaca-kaca besar yang lebar. Tidak ada pagar tinggi yang angkuh, hanya deretan tanaman bambu Jepang yang menari di tiup angin. Rumah itu seolah menyatu dengan alam sekitarnya, tidak berteriak memamerkan kekayaan, tapi berbisik tentang kenyamanan. "Selamat datang di rumah kita, sayang," ucap Awan lembut sambil menggenggam tangan Elina yang gemetar. "Ini bukan hadiah dari perusahaan, bukan juga warisan orang tua. Ini murni hasil tabungan gajiku selama ini, ditambah bonus proyek kemarin. Aku mendesain setiap sentinya khusus untuk kamu." Elina masih tak bisa berkata-kata saat Awan menuntunnya masuk. Bagian dalamnya bahkan lebih memukau. Konsep open space atau ruang terbuka tanpa sekat membuat ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur menyatu dengan harmonis. Lantainya bukan marmer dingin, melainkan parket kayu jati yang hangat di telapak kaki. Di bagian belakang, terdapat pintu kaca lipat raksasa yang bisa dibuka lebar-lebar, menghubungkan ruangan langsung dengan taman belakang yang asri dan sebuah kolam ikan koi yang gemericik menenangkan. Dapurnya. Elina berjalan mendekat ke arah dapur bersih yang didominasi warna putih dan kayu muda. "Ini persis seperti yang pernah aku tunjukkan di majalah dulu." "Iya, dapur yang menghadap taman. Biar kalau kamu masak, kamu nggak merasa terkurung di tembok, tapi bisa lihat pemandangan hijau,
jelas Awan sambil memeluk pinggang istrinya dari belakang. Air mata Elina tumpah lagi, tapi kali ini air mata bahagia yang membuncah. Ia berbalik dan membenamkan wajahnya di dada Awan. Ia teringat masa-masa sulit di kontrakan petak yang sempit dan panas. Siapa sangka, kesabaran dan ketulusan mereka menjalani ujian itu kini dibayar lunas oleh Tuhan dengan istana mungil yang begitu homey ini. Ini bukan sekadar bangunan dari batu bata dan semen, ini adalah monumen cinta mereka yang kokoh berdiri melawan badai. Malam itu, aroma sedap dari ikan bakar Jimbaran dan sambal terasi yang menusuk hidung memenuhi udara di taman belakang rumah baru Awan dan Elina. Tidak ada pesta pora dengan catering hotel bintang 5, atau tamu-tamu pejabat penting. Syukuran rumah baru itu digelar sangat sederhana, namun syarat akan makna kekeluargaan. Hanya ada tawa, suara gemericik air kolam, dan kehangatan yang membalut 3 manusia yang pernah terpisah oleh ego dan salah paham. Bara datang seorang diri, tanpa pengawalan ketat bodyguard yang biasanya selalu menempel padanya. Di tangannya, sang CEO yang biasanya kaku itu membawa sebuah pot tanaman bonsai yang unik, bukan hadiah mewah berlapis emas, melainkan simbol kehidupan dan ketenangan. Saat melangkah masuk ke area open space yang menyatu dengan taman, Bara tertegun sejenak. Ia melihat Awan sedang sibuk mengipas arang di panggangan, wajahnya belepotan asap tapi tersenyum lebar. Sementara Elina sedang menata piring di meja kayu panjang dengan santai, jauh dari kesan nyonya besar yang kaku. "Selamat datang di gubuk kami, Kak Bara," sapa Awan ramah sambil menyeka tangannya ke celemek sebelum menyalami kakak iparnya dengan erat. Makan malam itu berlangsung sangat cair. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga Wijaya, tidak ada pembicaraan berat tentang saham, profit perusahaan, atau strategi bisnis yang memusingkan kepala di meja makan. Mereka menyantap nasi hangat dan ikan bakar dengan tangan telanjang, melupakan aturan tebel manner atau tata krama makan ala bangsawan yang menyiksa. Bara, yang selama ini hidup kesepian di dalam mansion besarnya yang dingin seperti istana es, merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Ia melihat bagaimana Awan dengan telaten memisahkan duri ikan untuk Elina, dan bagaimana Elina menuangkan es jeruk untuk kakaknya tanpa diminta. Pemandangan sederhana itu menampar kesadarannya. Ia punya uang triliunan, tapi ia tidak punya rumah sehangat ini. "Masakan kalian jauh lebih enak daripada koki sewaan di rumah kakak," puji Bara tulus, membuat Elina tersipu malu. "Makanya, kakak sering-sering main ke sini. Pintu rumah kami selalu terbuka buat kakak. Kapan saja," jawab Elina sambil menggenggam tangan kakaknya. Malam itu, tembok tebal bernama status sosial benar-benar runtuh tak bersisa. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Yang ada hanyalah seorang kakak yang menyayangi adiknya, dan seorang adik ipar yang menghormati kakaknya. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, mereka bertiga tertawa lepas membahas hal-hal konyol masa kecil, merayakan penyatuan kembali keluarga yang sempat retak, kini menjadi utuh dan lebih kuat dari sebelumnya. Awan berhasil membuktikan bahwa harta yang paling berharga bukanlah tumpukan uang di brankas, melainkan keharmonisan keluarga yang dibangun di atas pondasi saling memaafkan. Malam semakin larut, menyisakan keheningan yang syahdu di kawasan perumahan asri itu. Lampu-lampu taman yang berwarna kuning hangat mulai mendominasi suasana, menggantikan terik matahari yang telah berpulang ke peraduannya. Di teras belakang rumah yang menghadap langsung ke kolam ikan, Awan dan Elina duduk bersisian di atas sebuah ayunan gantung rotan yang cukup besar untuk berdua. Di tangan mereka, cangkir teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis yang menenangkan. Suasana begitu damai, hanya terdengar suara gemericik air kolam dan gesekan daun bambu yang ditiup angin malam. Elina, yang sudah mengenakan piyama sutra lembut, menyandarkan kepalanya dengan manja di dada bidang suaminya. Jemari lentiknya tidak bisa diam, sibuk memilin-milin kancing baju tidur Awan dengan gerakan absurd namun menggemaskan, sebuah kebiasaan baru yang muncul setiap kali ia merasa sangat nyaman. "Mas Awan," panggil Elina pelan, memecah keheningan malam tanpa mengubah posisinya. Kenapa? Sayang? Masih lapar? Mau Mas bikinin mie rebus?" tanya Awan lembut sambil mengusap puncak kepala istrinya, jari-jarinya menyisir rambut Elina yang harum. Elina terkekeh pelan, lalu mendongakkan wajahnya menatap dagu suaminya. Tatapannya berubah menjadi sendu namun penuh binar keingintahuan. "Bukan soal makan. Aku cuma lagi mikir. Kalau seandainya hari itu di bandara kita nggak buru-buru,
kalau seandainya koper kita nggak ketukar, kira-kira kita bakal ketemu nggak ya? Apa kita bakal tetap nikah dan bahagia kayak gini? Pertanyaan itu sederhana, namun memuat ribuan kemungkinan. Awan terdiam sejenak. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja kecil samping ayunan, lalu menangkup wajah cantik istrinya dengan kedua tangannya yang hangat. Ia menatap mata Elina dalam-dalam, seolah ingin menyelami jiwa wanita yang telah mengubah hidupnya itu. Dengan senyuman teduh yang selalu berhasil membuat hati Elina meleleh, Awan menjawab dengan suara baritonnya yang lembut. El, dengar ya, koper itu cuma perantara. Bandara itu cuma lokasi syutingnya. Tapi skenarionya, Tuhan yang tulis. Menurutku, Tuhan itu sudah mengunci hati aku buat kamu dari jauh-jauh hari. Jadi, mau koper kita ketukar, mau nggak, mau kita ketemu di pasar atau di lampu merah sekalipun, semesta pasti punya sejuta cara lain buat mempertemukan kita. Karena tulang rusuk itu nggak akan pernah tertukar, sayang. Mendengar jawaban yang begitu manis dan filosofis itu, pipi Elina merona merah padam, semerah tomat matang. Ia memukul pelan dada Awan karena salah tingkah, lalu kembali membenamkan wajahnya di pelukan suaminya sambil tertawa bahagia. Gombal. Tapi aku suka, bisik Elina manja. Tawa renyah mereka berdua berpadu indah dengan orkestra alam malam itu. Di bawah naungan langit Jakarta yang bersih, di mana ribuan bintang berkelip seolah sedang mengedipkan mata memberi restu, Awan dan Elina berpelukan erat. Ayunan itu bergerak perlahan, mengayunkan harapan dan mimpi-mimpi masa depan yang akan mereka raju bersama. Kamera kehidupan seolah melakukan zoom out perlahan, menjauh dari teras hangat itu, naik ke atas genteng, melewati pepohonan, hingga memperlihatkan pemandangan kota yang luas. Sebuah kisah tentang koper yang tertukar, tentang fitnah yang kejam, dan tentang perjuangan di kontrakan sempit, kini telah bermuara pada satu titik abadi bernama cinta sejati. Dan mereka pun hidup bahagia, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena mereka menghadapinya bersama-sama.